Ini gara-gara antum ini jadi najis katanya. Jadi mereka habis kobokan ke suatu tempat, terus panjenengan karena juga tangannya kotor habis makan, ingin mengkobok juga mencuci di tempat yang sama. Dibilang hanya karena itu kobokannya menjadi najis. Karena Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudara, sedulur-sedulur sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Berikut adalah cuplikan wawancara Gus Fakih Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Hadiningrat mewawancarai Muhyiddin. Dulunya itu Muhyiddin, terus tobat tobat menjadi Muhyiddin karena kita dengarkan testimoni Muhyiddin yang tobat. Kenapa tobat menjadi khotim dari Habib? Nah, ini kita dengarkan bareng-bareng biar kita semua tercerahkan. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja tanpa bisa membuktikan dirinya itu betul-betul keturunan baginda Rasulullah SAW lewat akhlak, lewat qauliyah, lewat afaliyah. Kalau perlu ya tes DNA kan gitu. Kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Indonesia. Salam sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini di bumi pleret yang permai, bumi pleret raya Ngayogyakarta Hadiningrat, kami kehadiran seorang mantan Muhyiddin Ba'alawi, Muhyiddin atau pecintanya Habib-Habib yang bernama Mas Yoyo dari Sukoharjo. Beliau pada kesempatan malam ini ingin bertestimoni dan menyampaikan bahwa suka dukanya menjadi Muhyiddin Ba'alawi atau pencintanya para Habib, dan juga mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan di balik testimoni itu. Monggo silakan Mas Yoyo, dimulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Al Fakir Yoyo Sugio dari Sukoharjo. Jadi gini, berawal saya kan mendapatkan hidayah itu belum lama, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Dan bukan dari alumni pondok pesantren yang notabene-nya tidak punya pengalaman di bidang agama yang lebih kuat gitu. Jadi ketika saya mendapatkan hidayah, saya dipertemukan dengan salah satu habaib yang mungkin sudah kondang lah tingkat nasional walaupun di tingkat internasional. Kebetulan saya di situ dijadikan asisten beliau dalam bermajelis taklim. Jadi saya udah ikut dakwah kemana-mana selama 3-4 tahun yang lalu. Dan ketika ada pandemi, majelis itu diliburkan atau berhenti dulu. Di saat berhenti itu saya ngikuti lagi. Ada salah satu habaib yang merekrut saya untuk ikut dakwah keliling, daurah gitu ya, dari Pati, Probolinggo sampai Kamadura gitu. Pada saat itu karena saya seorang yang masih ilmunya kurang, jadi pengertian saya seorang habaib itu kan katanya duriyah Kanjeng Nabi. Jadi saya juga harus khidmat menghormati beliau
saya sudah rela berkorban untuk dakwah beliau, yaitu secara finansial, waktu, tenaga, dan ya untuk kemajuan dakwah ini. Nah terus Sebentar, statusnya ini apa jenengan? Statusnya ini digaji atau menjadi asisten atau istilahnya atau menjadi semacam khadam atau istilahnya apa ya? Mengabdi. Yang mana? jadi begini, kita berdakwah itu kan karena dulu saya juga sudah punya target-target ya, di usia 40 ke atas. Saya pengennya itu di usia yang udah tua itu saya abdikan untuk di bidang dakwah ya sebisa saya, maksudnya saya mensupport dakwah-dakwah para habaib itu yang intinya untuk berdakwah di jalan agama. Jadi di situ saya sebagai asisten atau kodim ya, Khodam. kodim ya. Kodim. Jadi kodimnya, jadi saya jadi asistennya lah kalau bahasanya yang ininya, bahasa yang kerennya gitu. Jadi pembantunya. Pembantunya. Oke. Nah kita dakwah kita ikutin kemana-mana aja, mengkondisikan juga. Jadi kalau untuk presiden mungkin ring satunya dari. Dan tidak digaji ya? Alhamdulillah tidak Digaji. karena Benar-benar saya murni juga ingin berjuang, meluangkan waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya juga. Nggih. Untuk dakwanya seorang Habib itu. Nggih. Nah, ya itu berlalu sudah. Berlalu karena sudah pandemi, saya sudah nggak resign untuk urusan seperti itu. Kebetulan anak saya juga kena gagal ginjal waktu itu, jadi saya nggak bisa fokus lagi ke urusan dakwah. Saya lebih fokus urusan keluarga gitu. Nah di sisi lain ada lagi, nggak tahu kenapa saya selalu diperdekatkan dengan itu tadi, para habaib gitu. Ketika saya sudah mutusin untuk keluar di yang salah satu habaib satu, ketemu yang lain, ketemu lagi di Pinang lagi gitu. Harusnya bangga dong ketemu mengabdi ke cucu Nabi. Iya pada waktu itu bangga. Oh, bangga, karena ya. saya gini berasumsi katanya kan Cucu Nabi. cucu Kanjeng Nabi, jadi Duriah. saya harus rela, harus ikhlas dengan apapun kondisinya gitu kan. Nah terus setelah kita sudah ngikuti, udah kayak saudara sendiri, bahkan tidur di hotel bareng, makan bareng. Saya pikir juga kayak gini dalam kebersamaan kayak gini, makan bareng. Ternyata gini, sebenarnya cuma hal sepele waktu itu, tapi menurut saya menjadi hal besar. Ketika makan bersama, ada 2 grup gitu, 3 gitu. Ya. Kebetulan saya halaqah 3 gini makan bersama. Tapi sebelumnya mungkin ada masalah dulu, jadi kayak saya buat pelampiasan. Waktu itu selesai makan, beliau sudah cuci tangan gini, saya juga masukin tangan saya di kobokan itu. Kobokan tempat untuk mencuci tangan ya, ya. Nah, setelah selesai makan. Nah dia langsung marah, katanya ini gara-gara antum ini jadi najis katanya. Jadi mereka habis kobokan ke suatu tempat, terus panjenengan karena juga tangannya kotor habis makan, ingin mengkobok juga mencuci di tempat yang sama. Dibilang hanya karena itu kobokannya menjadi najis karena kena tangan panjenengan. Oke. Pertama itu najis kata. Terus yang kedua gini, yang menurut saya kurang kurang enak buat saya gitu gini. Katanya, anak itu kalau marah sama antum itu tak masukin di tong, tak semen sak leher, tak buang di laut, nanti tak liatin tiap hari udah mati atau belum. Kan menurut saya kan keterlaluan kalimat seperti itu. Sedangkan orang tua ini konteksnya apa? Konteksnya bercanda atau serius atau marah yang dibuat bercanda atau gimana? Mungkin gini ya, bisa jadi juga jengkel, terus kemudian bercandanya keterlaluan. Bercandanya kalimatnya terlalu dalam. Tapi menurut saya kan nggak sampai segitunya, karena kita sudah kebersamaan sudah lama, harusnya kan nggak usah sampai seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi dengan kalimat yang lebih halus, misal. Akhirnya saya mencarikan solusi sama tuan rumahnya itu kan, tolong Pak carikan air lagi buat kobokan. Tak kasih yang baru lagi akhirnya. Tapi dari yang pengalaman saya pertama itu, akhirnya saya mutusin gini, berusaha untuk menjaga jarak, jadi menjauh daripada nanti terjadi lagi hal yang sama gitu kan, tersinggung. Itu yang pengalaman pertama. Terus ada lagi pengalaman kedua begini, waktu itu ini kejadian yang kedua yang ini tadi. Yang kejadian pertama gini, saya dipertemukan salah satu habib dari Jakarta waktu itu di pondok pesantren di Solo. Ketika saya juga kepengen menghargai beliau, tak belikan bubur kacang hijau. Pikir saya kan cuma satu mobil berapa orang, paling 8 sampai 10 orang.
Misal bubur 10.000 kan kali 10 cuma 100.000. Nah, ketika tak tawarin tak belikan, katanya ndak usah nanti merepotkan. Terus tapi ya terserah kalau semampunya gitu. Ketika tak belikan 10 bungkus, kita berhadapan gitu. Dia marah-marah. Katanya gini, antum itu pakai tanya-tanya berapa? Terus kalau saya bilang 3.000 gimana? Saya kaget. Kok pertanyaannya seperti itu gitu dalam hati. Terus itu yang dituju santri-santrinya gitu. Ini kalau 3.000 gimana? Saya gini, loh Beb, ini pondok pesantrennya antum loh. Padahal saya tahu persis itu pondok pesantren itu, saya kenal temannya sama gus-gusnya itu saya kenal. Terus selesai dari itu yang menurut saya aneh gitu. Kita semua sudah melihat, mendengarkan wawancara Gus Fakih atau Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Hadiningrat dengan Muhyiddin yang tobat. Tujuan kami mengunggah video ini bukan yang gimana-gimana. Tujuan kami cuma satu, memberikan edukasi yang baik dan benar kepada mereka-mereka yang terlanjur ta'assub, terlanjur mahabbah yang berlebihan, fanatik buta kepada mereka-mereka yang mengaku dzurriyyatur Rasul tanpa bisa mengendalikan pola pikirnya untuk menjadi waras. Makanya agama melarang kita untuk fanatik buta. Cintailah sesuatu ya apa adanya, ala kadarnya saja. Agama kita, Islam, mengajarkan kita percaya adanya dzurriyyatur Rasul sampai detik ini, bahkan ila yaumil qiyamah. Percaya ada, kan gitu. Ya percaya, yakin. Tetapi kalau urusan sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama, ya nanti dulu. Jangan-jangan ini hanya pengakuan mereka, mengaku cucu Nabi, tanpa ada istilah mutabaah, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kan gitu. Kan menjadi sesuatu yang tanakut, bertentangan. Makanya saya memberikan apresiasi kepada Muhyiddin yang diwawancarai Gus Fakih tadi. Berarti akal warasnya itu masih jalan. Ta'assubnya itu tidak ada, fanatik butanya tidak ada. Nah ini loh yang harus kita tiru, kan gitu. Kita tiru. Dan mudah-mudahan para muhibbin yang terlanjur ta'assub, terlanjur fanatik buta, mbok ya sadar. Kalian itu cuma diperalat. Kalau menurut saya diperalat tak. Ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang. Suatu ketika pada saat tidak dibutuhkan, kalian akan ditendang. Kalau istilah cewek matre, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.